Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya awali dari quotes ini. Selama kita tidak belajar mencintai makhluk Allah, kita tidak akan bisa mencintai kebenaran dan kita tidak akan mengenal Allah. Wow, ini kalau mengikuti syair-syairnya Maulana Rumi ini, satu kalimat ini saja itu bisa dijelaskan sampai nanti jam 10. Ya, di satu kalimat ini ada tema cinta kepada makhluknya Allah, ada tema cinta pada kebenaran, dan ada tema mengenal Allah. Itu sudah jadi satu buku, satu quotes ini saja. Jadi kalau kita tidak belajar mencintai manusia, tentu saja kita tidak mungkin cinta pada kebenaran. Karena agennya kebenaran itu manusia. Jadi yang oleh Allah dititipi dengan makhluk yang namanya kebenaran itu manusia. Di luar manusia tidak sibuk mencerna, mendekati, apalagi mencintai kebenaran karena sudah paket jadi. Binatang, tumbuhan itu kan paket jadi. Beda dengan kita manusia yang berproses, diberi alat, bisa dekat dengan kebenaran, bisa jauh dengan kebenaran. Itu manusia. Nah, maka kita tidak mungkin bisa mencintai kebenaran kalau kita tidak belajar mencintai makhluknya Allah. Dan kalau kita tidak mencintai kebenaran, tidak mungkin kita bisa kenal dengan Allah. Jadi kalau ada orang hidupnya kok isinya kebencian-kebencian saja, berarti dia jauh dari kebenaran. Kalau jauh dari kebenaran berarti sulit dari mengenal Allah. Nah, ini kalimatnya Maulana Rumi. Berarti apa? Ya mari hidup ini dikembangkan dengan jalan mencintai makhluknya Allah, apa saja. Jangankan yang manusia, yang bukan manusia pun ya hendaknya kita cintai dalam konteks mereka juga makhluknya Allah. Kalau kita kan sering dalam hidup ini, kadang-kadang ambisi dan kebencian kita lebih besar daripada cinta kita. Pak, kalau ada kejahatan, kalau ada keburukan, kalau ada apalah kemaksiatan dan lain sebagainya, apa harus kita cintai, Pak? Iya. Tapi yang dicintai bukan kok, Pak, saya cinta kejahatannya. Jadi, orang baik, orang buruk kita cintai, cara kita mengekspresikan cinta tentu saja beda pada orang baik dan pada orang buruk. Kalau pada orang baik kita dukung, kalau pada orang buruk kita tuntun, kita nasihati. Kan begitu. Kita karena peduli pada orang yang kita cintai, kalau dia melakukan keburukan, ya kita dekati, kita nasihati. Jadi dalam hidup ini harusnya tidak ada ruang untuk kebencian. Kalau kita memberi ruang untuk kebencian, kita sebenarnya sedang nabrak kebenaran. Karena betapapun yang terjadi, yang kelihatan, yang ada, itu kan sebenarnya kalau memang benar terjadi, berarti ketetapannya Allah. Kalau itu ketetapannya Allah, kita membenci fenomena, kita membenci fakta, kita membenci kenyataan. Itu kalau pakai kalimatnya bahasa Indonesia kan berarti sama dengan membenci ketetapannya Allah. Jadi, mari kita cintai apa saja. Tentu saja dengan cara mencintai yang tidak seragam dan tidak sama. Jangankan untuk yang beda-beda, yang mirip saja kan kita ekspresi cintanya beda. Misalnya punya teman yang satu sudah menikah, yang satu baru SD. Itu kan cara kita mengekspresikan cinta kita pada mereka kan beda.
Kalau yang masih SD mungkin dibelikan mainan, mobil remote, itu senengnya luar biasa. Kalau sudah menikah, kalau dibeliin mobil remote kan mereka rasanya sudah tua, sudah punya istri kok dibeliin mobil remote. Nah, kalau untuk anak SD cocok. Jadi ekspresinya beda-beda. Sama nanti dengan orang baik, orang buruk. Jadi ini yang dimaksud oleh Maulana Rumi. Berarti siapa saja kita jadikan teman, kita cintai. Bahkan tidak hanya manusia, semua makhluknya. Kalau kemarin kita belajar etika lingkungan itu, keluarga kita kan tidak hanya yang manusia, bahkan tidak hanya makhluk hidup. Makhluk tidak hidup pun yang jenisnya abiotik juga harus kita cintai. Jadi dasarnya persahabatan, pertemanan kita dengan semua makhluknya Allah itu kebenaran dan cinta. Yang kebenaran dan cinta itu muaranya nanti adalah pengenalan kita pada Allah. Jadi persahabatan kita nanti hakikatnya adalah jalan kita untuk lebih dekat mengenal Allah. Baik, ini dari kalimat slide pertama ini rasanya sudah dalam. Ini nanti malam hari ini nuansanya agak berbeda dengan uraian tentang persahabatan di 3 atau 4 tema sebelumnya. Kita lanjut. Yang pertama, dari Rumi. Wah, ini tulisannya jadi kecil. Kompatibilitasnya laptop ini ya. Baik. Yang pertama, teman-teman saya tidak tahu bisa membaca apa tidak kalau sekecil itu. Karena PowerPoint itu kalau tulisannya terlalu kecil, kehilangan power, kehilangan poin. Iya, tuh, milik cilik, ngocone susah. Jadi kata Rumi, aku mencintai teman-temanku tidak dengan hati atau pikiranku. Untuk berjaga-jaga. Kenapa? Karena kalau baik, saya lanjutkan. Kedengaran kah yang belakang? Tidak ya? Oke, harus dipegangi, minta disayang-sayang. Iya, kalau dikasih jarak dia tidak mau. Baik, kata Rumi, aku mencintai teman-temanku tidak dengan hati atau pikiranku untuk berjaga-jaga. Karena hati bisa berhenti. Karena pikiran bisa lupa. Aku mencintai mereka dengan segenap jiwa. Karena jiwa tidak pernah mati atau lupa. Jadi sumber cinta kita jangan hanya hati, jangan hanya pikiran. Bukan berarti, Pak, berarti kalau mencintai tidak pakai pikiran, tidak pakai hati. Bukan begitu maksudnya. Jangan hanya itu berarti jangan berhenti di situ. Karena kalau pakai hati saja bisa berhenti. Bisa berhenti itu bukan maksudnya kena penyakit jantung karena hatinya berhenti. Berhenti itu hati itu bolak-balik. Hati itu kadang-kadang sekarang senengnya luar biasa, besok bencinya luar biasa. Kalau pakai hati masih bisa ya dan tidak ketika kita mencintai. Apalagi pakai pikiran. Pikiran bisa lupa. Kalau pas berdua, wah aku sayang sekali padamu. Nanti keluar ada yang lebih cakep, lupa dengan kalimat yang tadi. Pikiran bisa lupa. Jadi lupa itu kita kan mudah terlena, akal itu mudah terdistraksi. Maka cintailah dengan jiwa. Jadi mencintai dengan jiwa itu mudahnya kita melihat hakikat terdalam dari seseorang. Manusia itu siapapun dia, di level terdalamnya, di situ ada ruhnya Allah. Wa nafakha fihi min ruhi. Yang di situ ada citranya Allah.
Jadi pertemuannya tidak hanya pertemuan dua akal, tidak hanya pertemuan dua hati, tapi juga pertemuan dua jiwa. Makanya dalam bahasa Inggris istilahnya soulmate. Belahan jiwa, tidak sekedar belahan hati. Apalagi belahan pikiran. Tidak. Jadi jiwaku yang kalau dasarnya jiwa mesti bersatu terus, mesti nyambung terus. Karena di level jiwa kita satu. Di level pikiran kita bisa beda-beda, wong pikiran itu macam-macam. Hati juga bisa beda-beda, passion, selera bisa beda-beda. Apalagi level fisik. Tapi begitu kita masuk di level jiwa, itu kita pasti hakikatnya satu. Di level roh itu kita satu jenis, sama semua. Meskipun banyak orang yang mengabaikan sisi dalam rohaninya, sehingga kelakuannya hanya didasarkan pada yang fisik-fisik. Maka mari mencintai apapun dan siapapun tadi di level terdalamnya. Jadi kalau sudah level terdalam itu seragam, sama. Kalau fisik itu bisa beda-beda, ada cakep, ada jelek dan lain sebagainya. Makanya kalau nembak kok ditolak kan kadang orang bilang, loh kamu jangan hanya lihat wajahku, lihatlah. Ya, kalau hati masih bisa berubah. Kalau kalimatnya lihatlah hatiku, hati masih bisa berubah-ubah. Kurang dalam. Lihatlah jiwaku. Nah, oke. Baik. Nah, kalau jiwa itu sudah relatif seragam. Semuanya citranya Allah dalam diri kita. Ini yang jadi penciri pembeda manusia dengan manusia yang manusia dengan semua yang bukan manusia. Baik, jadi cintailah sahabatmu dengan jiwa. Jadi tidak lagi sepenuh hati, tapi sudah sepenuh jiwa. Baik, ini filosofinya agak dalam ya. Yang pertama ini, prinsip pertama. Prinsip kedua. Ini dari salah satu syairnya Maulana Rumi. Temukanlah seorang teman yang mau memaklumimu dengan kesabaran. Seperti menguji esensi dari dupa yang terbaik dengan meletakkannya di perapian. Minumlah semangkok racun yang disuguhkan oleh temanmu saat dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Melangkahlah ke api menyala seperti Nabi terpilih. Ya, Nabi yang melangkah ke tengah api menyala ya Nabi Ibrahim. Rahasia cinta akan mengubah api menyala menjadi taman yang indah. Bertabur bunga-bunga merekah, mawar, tetumbuhan air dan willow bertebaran dan menaburimu. Seorang teman sejati dapat meliputimu seperti Tuhan di hadapan alam. Yang pertama, temukan seorang teman yang mau memaklumimu dengan kesabaran. Menurut saya ini kuncinya persahabatan bisa langgeng adalah pemakluman. Jadi pemakluman itu sebenarnya hakikatnya adalah kesediaan untuk menerima apapun situasinya. Makanya kan banyak kalau istilah ada apa gitu, ada kalimat harap maklum. Harap maklum itu mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan tapi mohon dimaklumi. Nah, misalnya ini mikrofonnya agak error ya, harap maklum. Nah, ini mungkin tidak seperti yang diharapkan, tapi tolonglah mengerti. Ini kalau sahabat mesti bisa. Yang sulit untuk memaklumi pasti bukan sahabat. Ya sebenarnya aku harus bayar utang sekarang, tapi kok ya belum ada ya, harap maklum. Nah, ini ya terus-terusan yang jengkeli. Jadi, nah ini kunci persahabatan. Jadi memaklumi dengan kesabaran. Bisa menerima apa adanya kita, apapun situasinya. Yang kedua, sahabat itu tangguh.
Ndak mudah luntur, ndak mudah bubar karena ujian, goncangan, cobaan. Seperti dupa yang dilempar di perapian. Jadi untuk menguji dupa itu kan dibakar. Baik tidaknya dupa itu kelihatan saat dibakar. Persahabatan juga begitu. Tangguh tidaknya kelihatan saat ada masalah, saat ada ujian. Jadi ciri kedua itu, orang yang bersahabat itu biasanya ya tidak masalah. Meskipun seperti apapun engkau memberiku masalah, aku terima. Berarti ini sahabat yang sejati. Bahkan minumlah semangkok racun yang disuguhkan oleh temanmu, meskipun itu racun tapi disuguhkan dengan penuh kasih sayang. Kalau itu sahabat memberimu racun, silahkan diminum racun ini. Aku menyuguhkannya dengan penuh hormat dan kasih sayang. Itu kalau sahabat diminum. Jadi maksudnya itu ya, mungkin teman kita ini membawa masalah saja, membawa problem saja. Aduh, sejak berteman denganmu bangkrut aku misalnya. Sejak dekat denganmu kacau hidupku. Tapi kalau memang sahabat sejati tidak masalah. Wong sudah ikrar, kita deklarasi susah senang bersama. Meskipun harus minum semangkok racun, tidak masalah. Jadi Maulana Rumi itu ya sering mengalami hal-hal pahit berdua sama Syekh Syamsul Tabriz. Bahkan Syekh Syamsul Tabriz sampai pernah diusir, sampai pernah menghilang. Karena murid-muridnya tidak suka dengan Syekh Syamsul Tabriz yang sangat dekat dengan Rumi. Iri dia, kok bisa dekat terus dengan guru murid-muridnya Maulana Rumi. Akhirnya Syekh Syamsul Tabriz kabarnya diusir. Bahkan ada yang punya riwayat, akhir hidupnya pun ada yang bilang Syekh Syamsul Tabriz ini dibunuh. Di beberapa versi ada bilang begitu. Jadi ini ujian persahabatan. Sampai Maulana Rumi sampai lahir tarian yang sangat terkenal, Darwis berputar, itu kan saking rindunya berpisah dengan Syekh Syamsul Tabriz. Baik, jadi ini semacam sahabat yang membawa kepahitan. Tapi kalau memang sahabat, ya kepahitan akan semakin mempererat persahabatan. Nah, justru kesulitan dalam persahabatan akan mendatangkan kebahagiaan. Seperti hidup di taman yang indah, meskipun di tengah api. Nabi Ibrahim mantap sekali melangkah ke tengah api karena dia yakin dengan cintanya kepada Allah. Akhirnya api menjadi taman yang indah. Ini kemantapan level Nabi ya. Tidak bisa ditiru. Jangan nekat nanti. Saya cinta sekali Pak, saya siap. Tidak, jangan nekat ya. Termasuk yang akan datang ini sebentar lagi kan kurban. Oh, itu ketulusan level Nabi. Jangan dicoba, Pak. Tadi malam saya mimpi nyembelih teman saya. Tidak bisa begitu, itu levelnya beda. Kan di Quran ada, Pak. Iya, yang memahaminya tidak begitu. Makanya membaca Al-Quran itu ya harus ngerti ilmunya. Jangan dipotong dalilnya, Pak. Saya mengalami seperti Nabi Ibrahim, Pak. Mimpi menyembelih lah, sojo. Kamu salah memahaminya. Cara menarik maknanya tidak begitu. Baik. Nah, persahabatan ilustrasinya seperti Nabi Ibrahim yang melangkah ke dalam api. Dan buahnya, kata Rumi, pasti taman yang indah. Meskipun dari luar kelihatannya api. Berkorban untuk sahabat itu kan lega, membahagiakan. Alhamdulillah aku bisa menolong sahabatku. Alhamdulillah aku bisa meringankan bebannya. Nah, itu seperti mawar dan tetumbuhan serta bebungaan yang menaburi kita. Yang terakhir, seorang sahabat, teman sejati itu mewarnai hidup kita sebagaimana Allah mewarnai alam semesta ini. Sebagaimana Tuhan di hadapan alam.
Jadi kalau kita punya sahabat itu sedikit banyak kita akan diwarnai oleh sahabat kita. Gaya kita ngomong, gaya kita berekspresi, mungkin diksi-diksi pilihan hidup itu pasti banyak diwarnai oleh teman dan sahabat ini. Baik, jadi dari 4 bait dari syair ini ada beberapa makna persahabatan. Yang pertama pemakluman, yang kedua ketangguhan, yang ketiga kesediaan untuk berkorban, dan yang terakhir persahabatan itu saling mewarnai. Nah, ini nasihat Maulana Jalaluddin Rumi yang berhubungan dengan persahabatan. Yang ketiga, ini tadi saya bilang ya, ini saya potong-potong dari Fihi Mafihi, Diwanus Syamsut Tabriz, Masnawi, yang menurut saya ada hubungannya dengan persahabatan. Nah, ini kalimat ini bagus. Tidak ada kerahiban dalam Islam yang ada kebersamaan dan kasih sayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bertindak atas dasar kepentingan bersama. Karena pertemuan para ruh memiliki pengaruh yang besar dan penting. Sedangkan kesendirian dan mementingkan diri sendiri tidak ada manfaatnya. Jadi kalimat pertama, kata pertama tidak ada kerahiban dalam Islam itu sebenarnya ingin menegaskan bahwa dalam Islam semua orang itu dipandang setara. Setiap manusia dianggap bernilai. Jadi tidak boleh level. Manusia itu tidak boleh ada yang diposisikan level, ini manusia posisi tinggi, ini manusia posisi rendah. Karena satu-satunya di atas makhluk itu Khalik. Kalau ada makhluk yang kita posisikan di atas makhluk, itu berarti ada makhluk yang posisinya setara dengan Khalik. Kalau dalam Islam ini namanya musyrik. Maka iya, para ulama penting, guru-guru kita penting, tapi dia tidak di atas kita. Hanya memang fungsi dan peran serta jasa mereka besar. Jadi itu yang dimaksud tidak ada kerahiban. Tidak ada yang posisinya hierarkis. Yang ada semua setara, maka dalam kesetaraan itu relasi paling ideal adalah kebersamaan dan kasih sayang. Makanya Nabi itu orang-orang dekatnya tidak disebut muridnya atau anak buahnya, tidak. Tapi sebutannya sahabat. Jadi ini untuk menegaskan kesetaraan. Kalau sahabat setara, kalau setara roh dan roh bisa bertemu. Jangan merasa enak kalian lebih tinggi dari yang lain. Misalnya merasa, Pak saya lebih penting kok Pak, Pak saya lebih hebat kok Pak. Itu berarti kalian memposisikan diri lebih tinggi dari yang lain. Kalau kalian posisikan diri lebih tinggi seperti itu, kalian akan sendiri dan kesepian. Ruhmu tidak punya teman. Jiwamu tidak punya pasangan. Jadi relasi ideal itu relasi kebersamaan dan kasih sayang. Kalau ada kepentingan, ya kepentingan bersama, bukan kepentingan sendiri yang egois. Jadi dasarnya pertemanan itu ya pertemuan antara dua jiwa. Dua jiwa mungkin bertemu kalau itu sejajar, setara. Kalau kita dekat gini kan bisa langsung ketemu kan gitu. Tapi kalau ke atas berat. Sulit kita ketemu kalau ranking. Kalau teman-teman misalnya menganggap saya, Pak Faiz lebih tinggi dari saya, itu kan mendekat saja mungkin agak gimana, wah, karena tidak setara. Tapi kalau kita setara, lebih mudah bergaul, lebih mudah berkomunikasi. Makanya coba teman-teman membaca sirah itu, riwayatnya Rasulullah itu, dengan para sahabat kan sangat akrab, dekat. Karena positioningnya setara. Banyak momen, banyak peristiwa, baik yang serius maupun yang menggambarkan keakraban, suasana kemanusiaan banyak. Kenapa? Positioningnya setara.
Baik, jadi ini rahasia persahabatan. Jadi yang ada adalah kebersamaan, kasih sayang, dan kesetaraan. Kok di antara sahabat merasa level, yo dia sahabat saya sih Pak, tapi saya lebih tinggi Pak. Dia selalu nyontek, saya yang diconteki terus misalnya. Kalau ada level begitu, dua jiwa tidak akan bertemu. Saya yang neraktir terus, Pak. Dia yang minta ditraktir. Berarti saya lebih tinggi. Dia sebenarnya anak buah saya hitungannya misalnya. Ini tidak mungkin persahabatan. Tidak mungkin dua jiwa bisa bertemu. Maka kuncinya persahabatan, pertemuan dua jiwa. Baik, ini petunjuk yang ketiga. Posisikan diri kita setara di hadapan sahabat-sahabat kita. Jangan merasa lebih tinggi, jangan merasa lebih jago, jangan merasa lebih benar, dan lain sebagainya. Baik, saya lanjut. Yang keempat, Syekh Syamsuddin At-Tabrisi menasehati kita, jika seseorang ingin mengubah cara orang lain memperlakukan dirinya, maka lebih dulu dia harus mengubah cara dia memperlakukan dirinya. Bila dia tidak belajar untuk menyayangi diri sendiri, setulus dan sepenuh hati, dia tidak mungkin dicintai. Bila dia telah mencapai tahap ini, berterima kasihlah atas segala duri yang telah ditancapkan orang lain pada dirinya. Itu pertanda dia akan segera dihujani dengan bunga mawar. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyalahkan orang lain hanya karena mereka tidak menghormatinya, sedangkan dia sendiri tidak patut dihormati. Nah, ini mirip dengan kemarin-kemarin bahwa bersahabat dan mencintai sesama itu dasar awalnya adalah mencintai diri sendiri. Self-love. Orang yang tidak mencintai dirinya, tidak menghargai dirinya, tidak menghormati dirinya, jangan berharap dihormati, dihargai orang lain. Kalau kita sudah kejam sama diri kita sendiri, orang lain akan melihat, oh berarti aku harus memperlakukan dirinya seperti itu. Kalau kita sukanya ngerokok, kan nanti orang akan nyuguhi kita rokok. Kalau kita sukanya kopi, orang akan menyuguh kita kopi. Jadi orang bersikap sebagaimana kita menyikapi diri kita sendiri. Maka kalau kita ingin orang itu jangan begitu. Kalau pas ada saya kok terus disuguhi kopi sama rokok, sekali-sekali disuguhi susu apa-apa. Nah, orang bisa nyuguhi kita susu ketika mereka tahu orang ini kebiasaannya tiap hari minum susu. Berarti apa? Yo, ayo ubah kebiasaanmu. Kalau ada orang tidak menghormatimu, coba kamu introspeksi, jangan-jangan memang selama ini aku tidak menghormati diriku. Sehingga orang terus menganggap, oh berarti seperti itu cara memperlakukan diri kita. Nah, berteman, bersahabat juga begitu. Wah, ini sahabatku ini loh, nek ngomong kok nyelekit banget ya di depanku. Kemungkinan mungkin perilaku kita memang mengundang dia untuk nyelekit. Jadi, ini kok mudah sekali ya maki-maki aku, atau memang kelakuan kita memang makiable. Apa makiable itu? Iya, memang kita layak dipisui. Jadi, karena kelakuan kita layak dipisui, ya akhirnya kita dipisui. Kalau ingin tidak dimaki-maki sama orang lain, ayo kita melakukan sesuatu yang tidak layak, tidak pantas. Kalau orang kayak gini dimaki-maki. Karena sebelumnya kelakuan kita memang gambarannya seperti itu. Jadi rumus persahabatannya ya dimulai dari cara kita memperlakukan diri kita. Nah, Pak, tapi saya sudah baik loh Pak memperlakukan diri kita
dengan bagus, kok ada orang yang memperlakukan diri kita dengan buruk, tetap begitu. Tenang saja, bersyukurlah, disitulah latihannya. Dia menancapkan duri, tapi di balik duri yang menancap itu pasti mawarnya ikut. Jadi di situ kita akan dapat banyak pelajaran. Disitulah dimulainya peningkatan kualitas diri kita. Alhamdulillah ada teman yang gampang maki-maki, mudah misuh-misuh. Sekarang mentalku kuat, tangguh, tidak mudah baper misalnya. Kualitas diri kita meningkat, meskipun sebelumnya mungkin sakit hati kita. Tapi sekarang tambah tangguh. Jadi di balik duri yang menancap, mawarnya ikut. Jadi rumus pertama berarti kita menghargai diri kita, memperlakukan diri kita secara baik, mencintai diri kita. Insya Allah orang lain melakukan hal yang setara pada kita. Kalau tidak, disitulah saatnya kita akan naik kelas. Kualitas diri kita meningkat dari ujian yang diberikan oleh sahabat kita tadi. Dari duri yang menancap, bunganya ikut mekar. Yang kelima, kita semua diciptakan menurut citranya. Dan pada saat yang sama, masing-masing kita diciptakan berbeda dan unik. Tidak ada orang yang sama. Tidak ada dua hati yang sama. Jika Tuhan ingin semua orang sama, maka Dia sudah akan menciptakannya demikian. Oleh karena itu, tidak menghargai perbedaan dan memaksakan pandanganmu terhadap orang lain sama saja dengan tidak menghargai keputusan Tuhan. Jadi ini hubungannya dengan kebencian tadi. Kalau kita tidak mampu mengedepankan cinta, mampunya benci membenci, kalau dipikir mendalam, hakikatnya kita sedang tidak meridhoi ketetapannya Allah. Kita tidak rela dengan keputusannya Tuhan. Jadi, wong kita itu hakikatnya semua ciptaan Tuhan, lah kok beda-beda, berarti Tuhan menginginkannya demikian. Kuasanya Allah, tidak ada orang itu yang sama persis apa-apanya. Bahkan yang kembar sekalipun ada bedanya. Nah, itu kuasanya Allah. Nah, sementara orang yang membenci itu ingin agar yang dibenci itu mbok jangan begitu. Mbok seperti aku saja. Ingin semua orang sama. Dia tidak sadar bahwa, keputusannya Allah begitu memang. Ada beda-beda. Maka dalam persahabatan itu bukan membangun persamaan, tapi membangun kebersamaan. Beda-beda tidak apa-apa. Dengan beda-beda itu kita saling mendukung, saling menguatkan. Jadi ini rumus persahabatan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Yang keenam, dunia ini bagai gunung salju yang suaranya memantulkan gema. Apapun yang engkau ucapkan, baik atau buruk, akan kembali kepadamu. Oleh karena itu, bila ada seseorang berpikiran buruk tentangmu, maka jika engkau mengatakan suatu keburukan tentang orang tersebut, itu hanya akan memperbesar masalah dan engkau akan terperangkap dalam lingkaran energi keburukan. Dengan demikian adalah sangat baik. Kalau ini ijazah dari Syekh Samsuddin At-Tabrisi. Kalau ada orang berbuat buruk pada kita selama 40 hari 40 malam, engkau mengatakan dan memikirkan hal-hal yang baik tentang orang itu. Di akhir 40 hari itu semuanya akan berbeda. Karena suasana jiwamu pun akan menjadi berbeda.
Jadi ini sebenarnya nasihatnya begini loh. Kebaikan atau keburukan yang kita lakukan akan kembali ke kita. Kalau ada orang melakukan keburukan pada kita, jangan dibalas dengan keburukan yang sama. Karena kita akan terjebak dalam lingkaran keburukan. Balaslah tetap dengan kebaikan. Bahkan itu yang saya sebut ijazah tadi ya. Kalau ada orang kok sering ngomong jelek tentang kita, ayo dibales. Kata Syekh Samsuddin, 40 hari, 40 malam, ayo kita ngomong yang buruk, yang baik-baik tentang dia. Yang buruk-buruk lah podo wae. Kita ngomong yang baik-baik tentang dia, pikirkan yang baik-baik tentang dia. Setelah 40 hari akan ada keajaiban. Mungkin yang semula musuh bisa jadi teman. Ini semacam law of attraction. Kalau keburukan yang kita lakukan, ya keburukan yang akan hadir. Tapi kalau kebaikan yang kita ucapkan dan kita katakan, kita pikirkan, maka kebaikan juga yang akan hadir. Loh, kalau selama 40 hari kita ngomong yang baik-baik dan mikir yang baik-baik tentang seseorang, paling tidak kan kita sendiri yang terus jadi cinta padanya, tidak jadi benci. Energi kebencian tadi jadi berubah. Orang Jawa kan bilangnya tresno kuwi jalaran saka kulino. Kalau kita biasakan yang baik-baik, kita akan yang kita benci tadi lama-lama jadi kita suka. Apalagi sampai 40 hari. Pasti terus relasi kebencian akan berubah jadi relasi cinta. Yang ketujuh, di dunia ini bukanlah kesamaan atau keteraturan yang menggerakkan kita untuk maju ke depan, melainkan hal-hal yang bersifat kontradiksi yang nyata. Nah, ini yang terakhir ini harus agak hati-hati menjelaskannya. Dan semua yang bertentangan di dunia ini hadir dalam setiap diri kita. Oleh karena itu, seseorang yang beriman perlu bertemu dengan orang yang ingkar. Dan yang ingkar harus mengenal orang yang beriman yang teguh. Sampai masing-masing mencapai tahap paripurna. Keimanan merupakan proses bertahap yang memerlukan lawannya, yaitu kekufuran atau ketidakpercayaan. Ini kalau di filsafat namanya dialektika. Jadi kalau kalian ingin ngerti levelmu sejauh mana tataranmu, apakah engkau sudah pas, kamu perlu mencari antitesis. Counter example, mungkin kalau dalam penelitian ya. Jadi, misalnya, kalau kamu ingin menegaskan keimananmu kan kamu perlu, yang tidak beriman itu begini. Ini namanya hukum kontradiksi. Jadi, untuk tahu sesuatu itu ada kan kamu harus tahu yang tidak ada seperti apa. Untuk tahu sesuatu itu baik kan kamu harus tahu batas buruknya di mana. Ini namanya dialektika. Karena tidak mungkin semua orang baik atau semua orang kufur. Ini masing-masing orang ini saling jadi cermin seperti tadi. Maka tidak ada satupun ciptaannya Allah yang sia-sia. Kalau kalian tanya, kok ada ya ciptaan ini, ciptaan itu? Tidak, semuanya ada mainnya, ada manfaatnya. Mungkin kita yang muslim mengambil parameter, ini batasnya kekufuran. Nanti mungkin agama lain juga punya batasnya sendiri, punya dialektikanya sendiri. Ini gunanya berteman, berdialektika. Sampai nanti batas paripurna. Mungkin kita beriman akan semakin beriman, akan semakin beriman. Yang kufur dialektika dengan kita, lama-lama dia juga jadi beriman. Semua lama-lama jadi memuncak. Jadi ini kalau di psikologi mungkin law of polarity, law of contradiction. Jadi hukum kontradiksi. Semakin kalau kita ingin berkembang ya harus tahu antitesisnya. Yang nanti lahir sintesis. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah ini kalau yang terakhir ini perlu direnungi agak mendalam. Bahwa
baik dan buruk itu sesuatu yang berpasangan. Bahwa hitam dan putih itu berpasangan. Bahwa siang dan malam itu berpasangan. Kepercayaan dan ketidakpercayaan juga pasangan. Nah, dialektika dua inilah yang membuat dunia ini berputar. Dunia ini berjalan.